Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Al-Quran dan Hadis. Kali ini saya akan lanjut menyaksikan video atau mereaction video Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA, tanggapan beliau terhadap ceramah Ustadz Abdul Somad. Kita simak bersama-sama. Jadi pertanyaan pertama saya jawab, saya menyampaikan salam hormat dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ustadz Abdul Somad. Saya tidak pernah menduga dia sejahat itu, tidak. Dia orang baik sekali. Dan dia ini nasibnya sama seperti Dr. Quraisyab, juga pernah dibully dulu tuh, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, tapi yang bersangkutan sudah minta maaf kepada Dr. Quraisyab dan beliau juga langsung pada saya mengatakannya, sudah saya maafkan dan saya tidak menuntut apa-apa. Itu saya konfirmasi ketika ketemu di Arjawanangun menghadiri acara Khatmil Quran di Dr. Asin Sakha di Arjawanangun. Saya ketemu, udah lama, rindu banget teman lama. Lalu saya katakan bahwa saya membela Anda ketika dibully mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tanpa dibayar saya bilang, saya bela sebagai kesetiaan persahabatan antara aku dan kamu. Dia mengatakan itu ada, disebutkan namanya yang membulinya, dia sebutin tapi saya lupa menyebutnya. Dan dia sudah datang dan minta maaf dan sudah saya maafkan, sudah tidak dituntut apa-apa. Nah ini juga kita jangan terlalu terburu-buru menjustis seseorang. Saya tetap masih memuliakan Abdul Somad bahwa dia seorang guru yang sangat mumpuni dan ilmunya juga hebat dong. Begitu. Jadi artinya saya juga sama, pernah dibully juga gitu, sampai pernah dilarang ceramah di 5 desa lah itu, Jurajaya pernah, karena setiap orang mengundang saya untuk ceramah hajatan gitu, itu dihalangi oleh para kiainya, dianggapnya ulama fasik dia Syakur tuh karena memperbolehkan perempuan telanjang. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Anda percaya nggak? Nah itulah, itu kita kepada public opinion aja lah gitu, mungkin dia mengatakan itu. Asalnya saya cerita begini, ini bukan kata saya, Allah sendiri mengatakan bahwa perempuan yang sudah jompo, yang sudah tidak menimbulkan gairah seksual, itu boleh buka baju dan tidak berdosa. Yang ngomong bukan saya kok. Allah mengatakan wal qawaidu minan nisa, perempuan-perempuan yang sudah jompo, allati la yarjuna nikah, yang tidak punya gairah kawin, sudah tua, udah kopeknya bisa dicampirin ke lajunaha alaihina, tidak ada dosa atas mereka, ayyadna thiyabahunna, untuk melepas baju. Menurutkan sama Allah nih boleh, kan ongkep haredangnya kan gitu. Jadi di situ kenapa? Karena unsur auratnya udah nggak ada, auratnya sudah nggak ada. Orang sudah tua auratnya hilang. Bayi lahir ada auratnya nggak ada. Berarti kapan aurat itu muncul? Kalau laki-laki lebih lambat, kalau anak perempuan lebih dulu keluar auratnya. Anak perempuan umur 6 tahun sudah nggak pantas telanjang di jalan tuh. Kalau anak laki-laki 11 tahun masih main mandi di sungai telanjang, nggak ada masalah. Karena paling-paling kayak melinjo.
Berarti yang jadi persoalan aurat ini kulit bukan, ya bukan. Iya. Jadi kalau sholat gimana? Nah, kalau aurat dalam sholat itu maknanya kulit. Tapi di luar sholat itu moral persoalannya. Gimana lagi? Nah, menurut kamu salah nggak saya begini nih? Sih? Itu kan masalahnya. Nah gitu. Jadi saya ingin menyampaikan pesan begini, bahwa Nabi Muhammad ini, pertanyaan pertama, ketika menaklukkan kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa yang terjadi begitu kota Madinah dikuasai, ini berhala-berhala yang ratusan itu dihancurkan semua oleh para sahabat itu, dibersihkan. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ didapatkan gambar Maria, Siti Maryam dengan sedang ngemban anaknya. Mereka akan menghapus, kata Nabi, yang ini jangan dihapus. Terima kasih. Sama-sama. Oke guys, yang harus digarisbawahi menurut saya di poin ini, teman-teman misalkan ada pendapat lain boleh disampaikan di kolom komentar ya. Yang harus digarisbawahi tadi, ketika kita menanggapi seseorang itu jangan terburu-buru menjudge seseorang jelek dan sebagainya. Kita harus lebih bijaksana ya untuk menilai seseorang, karena kita pun kalau misalkan ya dibuka kejelekan kita mungkin lebih daripada yang kalian sangka itu lebih jelek. Oke, terima kasih karena sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan kita lebih baik daripada hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.